Syekh Siti Jenar memaknai kematian. Menurut Siti Jenar, setiap orang boleh mengekspresikan dirinya dalam kehidupan bersama di alam ini, selama seseorang bertindak sesuai dengan kehendak nuraninya, sesuai dengan kodratnya. Itu berarti dia mengikuti perintah yang agung, Tuhan. Pada waktu itu kebebasan individu dilukiskan dalam pupuh 3, bait 36 dan 37 yang berbunyi sebagai berikut. Saya di sini membuka hutan, bercocok tanam di ladang untuk penghidupan atas kehendak yang manon, Tuhan yang Maha Tahu. Jikalau tanaman telah memberi hasil, maka saya makan bersama yang agung yang memerintah saya. Ketika saya mencangkul, saya bersama Tuhan. Begitu pula ketika saya mengambil hasil cocok tanam, saya bersama Tuhan. Apa yang disampaikan Ki Penging terhadap Adipati Wonosalam utusan Demak benar-benar merupakan ajaran tauhid Islam. Walaupun Ki Penging bukan seorang yang beragama Islam, tapi dia menerima sepenuhnya ajaran Siti Jenar. Penjelasan Ki Penging tersebut sesuai dengan ayat pada Quran surat 57 ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut. Dan dia bersama kamu semua di mana saja kamu berada, dan Allah senantiasa melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Menyadari bahwa dirinya senantiasa bersama Tuhan dan aktif dalam mencari penghidupan merupakan ekspresi kebebasan dan tanggung jawab. Manusia mempunyai fungsi lahir dan fungsi batin. Eksistensi manusia itu lahir dan batin. Selain bekerja untuk memenuhi kebutuhan lahirnya, manusia juga berbuat untuk memenuhi keperluan batinnya. Masing-masing harus diisi. Pengisian lahir berupa jenis pekerjaan, sedangkan pengisian batin berwujud pandangan hidup, pendapat, agama, dan kepercayaan. Semua ini harus bisa diekspresikan sesuai dengan kodrat dan irodatnya, sesuai dengan bakat, kemampuan, dan kehendak individu. Bila manusia dapat mengekspresikan fungsi dan perannya, maka dia dapat merasakan kebahagiaan hidup seperti yang diajarkan agama. Siti Jenar mengingatkan agar setiap orang memahami eksistensi orang lain, sehingga terwujudlah hidup saling menghargai, saling menghormati, dan saling mengapresiasi. Tata cara demikian ini sudah ada di Jawa dari dulu. Bagaimana orang-orang di Nusa Jawa menerima kedatangan agama Hindu, Buddha, dan Islam perlu diambil pelajaran. Sama-sama mengerti. Mereka datang dengan permisi yang menerima, lega hati. Mari kita perhatikan penjelasan Ki Penging atau Kebo Kenongo kepada Adipati Wonosalam pada pupuh 3, bait 7 dan 8 yang berbunyi sebagai berikut. Saya membimbing orang lain, tidak berkeliling kemana-mana. Mengapa raja melarang orang yang mengikuti kehendaknya? Bukankah itu kepunyaan pribadi? Lagi pula langit dan bumi ini bukan milik Srinata, melainkan kepunyaan orang banyak. Jadi hak individu harus dijaga, harus dipelihara. Mengapa? Karena bumi, langit, dan seisinya ini dianugerahkan oleh Tuhan kepada semua manusia. Satu bayi lahir, hak hidupnya sama dengan orang dewasa. Karena itu, membunuh seorang bayi dinilai sama dengan membunuh manusia dewasa.
ada hak hidup individu. Kita harus dapat membedakan hak hidup dan hak waris. Hak hidup individu bagi yang dilahirkan oleh si kaya atau si miskin tak ada beda. Raja atau rakyat jelata sama saja. Pejabat tinggi atau kuli juga sama. Ingatlah, yang memiliki hak hidup hanya satu, Dia yang maha hidup, yang urip. Tak seorang pun di dunia ini yang diberi otoritas untuk menguasai hidup seseorang, apalagi menguasai hidup orang banyak. Kata Pengeng, sultan itu hawadis badaniyah saja. Berbagai bentuk dan rupa ini hanyalah badaniyah. Secara badaniyah ada orang yang dilahirkan oleh orang kaya atau miskin. Yang membedakan antara satu orang dengan orang lain adalah warisan lahiriahnya, lalu kodrat dan irodatnya, yaitu bakat dan kemampuannya, dan lingkungan hidupnya yang turut serta mempengaruhinya. Apabila negara ingin hidup adil, makmur, dan sejahtera, maka hak hidup individu ini harus mendapat perhatian yang seksama. Dari awal setiap orang harus diberi kesempatan tumbuh yang sama. Seumpama lomba maraton harus dimulai dari garis start yang sama. Setiap warga harus diberi kesempatan untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuan dan bakatnya. Biarkan individu untuk berkembang sempurna. Yang tua harus legowo, berlapang dada untuk memberi kesempatan kepada yang muda. Dan ini semua dapat terwujud bila kita memahami eksistensi manusia. Bersambung ke episode berikutnya.